Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka memberi tanggapan singkat terkait status dirinya di PDI Perjuangan usai diusung oleh Partai Golkar untuk menjadi bacawa pres mendampingi baca pres Prabowo Subianto. Ia hanya mengatakan bakal memberikan penjelasan lebih lanjut. Gibran juga menyebut dirinya sudah berkomunikasi dengan PDIP terkait sikap dan perkembangan terkini. Gibran sebelumnya juga sudah menerima keputusan Partai Golkar lewat Rapimnas yang mengusung Prabowo Subianto dan dirinya sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden untuk Pilpres tahun 2024. Ia menyatakan terima kasih atas keputusan itu. Gibran juga akan menindaklanjuti usulan itu dengan berkoordinasi bersama Prabowo. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Partai Golkar. Saya sangat apresiasi hasil Rapimnas siang hari ini, ujar Gibran pada awak media. Untuk selanjutnya akan kami koordinasikan, akan kami tindaklanjuti bersama dengan Pak Prabowo. Lanjutnya, sementara itu, Partai Golkar resmi mengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan baca pres dan bacawa pres Pilpres tahun 2024. Keputusan tersebut diumumkan oleh Ketua DPP Partai Golkar Aceh Hasan Syadili dalam Rapimnas Partai. Usulan itu nantinya akan dibawa dalam pertemuan forum Ketua Umum Partai Koalisi. Pertama, menetapkan mendukung mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Kedua, menetapkan mendukung mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres dari Partai Golkar periode tahun 2024 sampai tahun 2029, kata Aceh Hasan kala membacakan putusan Rapimnas. Lalu bagaimana tanggapan Kang Deddy Mulyadi terkait Gibran Rakabuming yang diusung jadi pasangan Prabowo di Pilpres tahun 2024? Serta bagaimana pandangan politik Kang Deddy Mulyadi terhadap pasangan Prabowo dan Gibran? Hari ini masuklah pada opsi kita. Pak Prabowo pasangan dengan siapa? Ya, partai-partai sudah mengumumkan dengan Gibran Rakabuming Raka. Pasti orang ngomong, ini politik dinasti, ini kepentingan Jokowi dan keluarga. Belum tentu. Bisa jadi tidak itu. Bisa jadi kalau politik publik bisa dibuat sebuah skenario seolah-olah ini ada yang paling berpenting untuk kepentingan bangsa. Ini Anda tidak tahu. Saya pakai logika sederhana. Pak Prabowo maju jadi presiden, partainya sendiri, tidak ada yang mengendalikan. Biayanya, saya yakin dia punya uang kok. Kepentingan pribadinya, nggak ada. Anaknya cuma satu, sudah mandiri itu menjadi desain interiornya BMW. Nggak ikut politik, jauh dari politik. Ya kan? Kepentingannya apa? Hanya kepentingan ingin mewakafkan diri bagi bangsa. Artinya, dalam diri Prabowo hanya ada Prabowo Subianto. Nggak ada yang lain. Nah, kemudian sekarang Gibran, di belakangnya siapa? Jokowi. Anda mau ragu terhadap dia, terhadap kemampuannya, terhadap manajerialnya, keberpihakan pada bangsanya, keinginan menatap masa depannya? Fair, Anda mau ragukan dia. 80% publik Indonesia puas kok. Yang tidak menyukai dia siapa sih? Paling hanya yang memiliki basic ketidakpuasan persoalan isu-isu SARA. Ya kan? Nah, hari ini yang marah pada dia siapa lagi? Mitra koalisinya, mitra kongsinya. Kenapa tidak puas sama dia? Karena dia tidak bisa mendukung apa yang diharapkan menjadi pasangannya. Dia tidak bisa menjadi mitra koalisi untuk mendukung calonnya. Marahnya cuma itu kok. Pasti kalau marahnya cuma itu, yang dicari yang lain-lain salahnya. Nanti akan begitu. Biasa politik. Nah, pertanyaannya adalah, kalau yang di pasangan lain, saya nggak usah nyebutin, capresnya A, di belakangnya siapa?
Yakin yang di belakangnya itu memiliki spirit yang sama dengan Pak Prabowo, tidak memikirkan kepentingan dirinya? Yakin? Saya pikir tidak. Terus kemudian calon presiden tidak memiliki uang berasal dari masyarakat biasa, tidak punya apapun. Apa benar kalau nyalon presiden itu tidak pakai biaya? Apa benar kesana kemari naik pesawat tiketnya tidak bayar? Apa benar konsolidasi masanya digerakkan tidak pakai transport, tidak pakai nasi dus, tidak pakai nasi bok, saya akan nyebut nasi bungkus? Apa benar bikin kaos itu gratis? Apa benar masuk hotel ngumpulin orang kemudian di hotel itu tidak dibayar? Apa benar panggil keliling kemana-mana grup kesenian senimannya tidak dikasih ongkos? Semuanya kan pakai uang. Apa benar nanti saksi itu bebas tanpa biaya di seluruh Indonesia dengan jumlah puluhan miliar, bisa jadi ratusan miliar? Apa benar tidak pakai biaya? Ya pakai biaya. Itu pertanyaannya, biayanya dari mana? Ya pasti para sponsor. Sponsor kepentingannya apa? Kepentingannya satu proyek, 2 izin hutang, izin penambangan, izin perkebunan, banyak lagi, pasti kepentingan deh. Yang calon satu lagi, di belakangnya siapa? Ada yang di belakangnya, ini nggak ada yang di belakangnya nih. Nah, kemudian kalau bicara persoalan wakil presiden, kita ini debat persoalan wakil presiden, seolah-olah wakil presiden ini memiliki peran yang sangat strategik. Apa benar wakil presiden ini, kasih tahu ya, saya pernah jadi bupati, pernah juga jadi wakil. Namanya wakil itu kalau terlalu pinter, jalan sendiri, orang nyebutnya offset, overlap, dianggap nanti benturan deh sama yang diwakilinya, ribut. Terus kalau wakil ini juga mengganggu kepentingan calon presidennya, nanti jadi masalah juga. Nggak juga sehebat apapun wakil, nggak bisa ngambil keputusan, nggak bisa punya kebijakan, semuanya tunduk patuh apa yang ditetapkan oleh presiden. Orang wakil nggak bisa ngangkat jaksa agung, wakil nggak bisa ngangkat hakim agung, wakil nggak bisa ngangkat penyidik, nggak bisa. Ya wakil ini sebatas melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh presiden. Nih buktinya, kalau bicara bahwa wakil itu sangat diperlukan, wakil itu kadang sangat diperlukan ketika apa? Ketika perjalanan nyalon untuk menambah suara, untuk membangun brand bahwa dia adalah tokoh yang baik, itu saja. Setelah jadi, nanti di periode yang kedua, belum tentu, biasanya periode yang kedua memilih calon wakilnya yang lebih lemah. Biasanya periode yang kedua memilih wakilnya yang lebih lemah, yang lebih nurut, yang lebih patuh, biasanya begitu. Termasuk kepentingan partai politik pendukungnya, ya kan? Gitu loh. Ya cerita Pak Mahfud MD dulu sudah pakai baju kemudian nggak jadi karena di lingkarannya menginginkan wakil yang sekarang. Ya kalau mau dulu dong dipakai. Kalau yang di lingkarannya setuju, yang di lingkarannya dulu nggak setuju kok, gitu loh. Gitu. Kemudian dulu Pak SBY waktu periode pertama sama Pak JK ini kan full power, ya kan, punya kemampuan ekonomi, kecepatan mengambil keputusan. Buktinya periode yang kedua Pak SBY milih yang lain. Pak Jokowi juga sama kan, pertama ke JK, periode yang kedua ngambil yang lain. Itulah wakil. Jadi kita ini hari ini ribut urusan wakil, kata aku biasa aja. Yang paling pokok itu, kekuatan itu ada di calon presidennya. Nah, dan di calon presidennya belum tentu juga bahwa kekuatan itu full. Calon presiden itu mandiri. Ya kalau calon presidennya di belakangnya sponsornya banyak, yang nyumbangnya banyak, ngantri, ya pasti dia nanti ngikutin para penyumbang.